Yang pertama yaitu tahap pengenalan konsep secara konkret. Pada tahap pengenalan konsep secara konkret, kita bisa menggunakan model peraga koin positif dan negatif. Alat peraga ini bisa dibuat dari styrofoam dengan warna koin yang berbeda. Misalnya warna merah koin positif dan warna kuning itu adalah koin negatif. Contoh penggunaannya pada soal seperti yang ada di layar. Misalnya ada soal 3 plus min 5. Langkah penggunaan alat peraganya yang pertama, letakkan 3 koin positif di sisi kanan styrofoam. Yang kedua, tambahkan sebanyak 5 koin negatif. Yang ketiga, hitunglah banyak koin yang tidak berpasangan. Yang keempat, karena koin yang tidak berpasangan sebanyak 2 koin negatif, maka hasilnya 3 plus min 5 adalah min 2. Kedua yaitu tahap pengenalan konsep secara semi konkret atau semi abstrak. Pada tahap ini, alat peraga yang digunakan adalah garis bilangan dengan menyepakati aturan permainan pada mistar bilangan untuk operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, di sini sudah ada garis bilangan. Yang pertama, dimulai dari 0 menghadap ke kanan. Jika bilangan positif, dari 0 maju ke arah kanan. Nah, jika bilangan negatif, dari 0 mundur ke arah kiri. Nah, jika 0, maka tidak bergerak. Yang ketiga yaitu tahap pengenalan konsep secara abstrak. Dalam tahap ini, penyelesaian operasi hitung bilangan bulat tanpa menggunakan alat bantu. Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengenalkan kepada siswa bahwa hasil operasi hitung bilangan bulat positif dengan positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Nah, yang kedua, penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif hasilnya dapat berupa bilangan positif atau bilangan negatif, tergantung dari bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Yang ketiga, jumlah dua bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah negatif. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Amun Puji Lestari, yaitu permasalahan dan pemecahan masalah dalam operasi hitung bilangan bulat. A. Penggunaan garis bilangan yang prinsipnya tidak konsisten. Nah, di sini maksudnya adalah garis bilangan itu adalah garis yang terdiri dari garis horizontal atau garis panjang lurus ke samping, di mana di tengah garis terdapat 0. Nah, sebelah kanan adalah angka positif atau bilangan positif, sedangkan sebelah kiri adalah angka negatif atau bilangan negatif. Permasalahan pada poin A ini adalah seorang guru hanya menjelaskan bilangan positif dikurangi bilangan positif, padahal bilangan negatif bisa dikurangi dengan bilangan positif. Dengan permasalahan garis bilangan, pada akhirnya guru tidak menjelaskan mengenai garis bilangan. B. Masih banyak guru yang salah menafsirkan bentuk A ditambah min B sebagai min B atau bentuk A dikurang min B sebagai bentuk A plus B. Bentuk-bentuk operasi hitung seperti 8 ditambah min 5 atau 6 dikurang min 7. C. Masih banyak guru dan siswa yang tidak dapat membedakan tanda kurang atau tambah sebagai bentuk operasi hitung dengan tanda min atau plus sebagai jenis suatu bilangan. Belum paham ketika menempatkan tanda kurang atau tambah sebagai bentuk operasi hitung. D. Kurang tepatnya memberi pengertian tentang bilangan bulat. Misalnya, ada buku yang memberi ilustrasi anak berjalan maju untuk menandakan bilangan positif dan anak berjalan mundur untuk menandakan bilangan negatif. E. Sulitnya memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan secara konkret maupun secara abstrak tanpa menggunakan alat peraga. Masalah ini akan teratasi jika dibaca kembali uraian tentang materi yang menyangkut bahasan operasi hitung bilangan bulat, baik yang terdapat di modul maupun dalam bahan yang lain. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat sebenarnya sama saja dengan perkalian bilangan cacat, di mana misalnya 3 kali 4 itu bisa
media garis bilangan, dengan 0 diposisikan berada di tengah. Di sebelah kanan itu bilangan positif, berarti bilangan yang besar dari 0. Dan sebelah kiri itu bilangan negatif, yang berarti bilangan kecil dari 0. Langkah yang pertama itu A kali B dengan A besar dari 0 dan B besar dari 0. Cara yang kedua yaitu A kali B dengan A besar dari 0 dan B kurang dari 0. Langkah ketiga yaitu A kali B dengan A kurang dari 0 dan B besar dari 0. Langkah yang keempat, A kali B dengan A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Intan Diana, yaitu tahap pembagian bilangan bulat. Tahap pengenalan konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat secara semi-konkret atau semi-abstrak. Tahap pengenalan konsep secara semi-konkret prosesnya diarahkan pada bagaimana menggunakan garis bilangan, sedangkan pada tahap pengenalan secara semi-abstrak sebagai acuan adalah konsep operasi hitung perkalian pada sistem bilangan cacah. Sifat-sifat perkalian pada bilangan cacah. Yang pertama yaitu perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Yang kedua yaitu perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Yang ketiga yaitu perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Yang keempat yaitu perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Yang kelima yaitu ada operasi pembagian pada bilangan bulat.